Kalau nggak ada kita lanjut. Kewajiban imsak. Wa yajibu imsakun an muftirin fihi ay ramadhan faqat duna nahwi nadrin. Wajib imsak dari setiap yang membatalkan puasa. Wajib imsak itu menahan diri. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Kalau di kita imsak itu familiarnya apa? Waktu sebelum masuk azan subuh, imsak gitu kan. Itu juga sebenarnya upaya dari guru kita, ulama-ulama terdahulu kita. Jadi jangan sampai kita itu masuk kelewatan batas gitu kan. Masuk waktu subuh masih sahur, makanya diakalin sama ulama-ulama kita, ya udah disepakati bikin waktu imsak 10 menit sebelum masuk atau azan subuh. Itu maksudnya lampu kuning. Ya. Tahu kan kalau habis makan sahur ada yang masih ngemil, ada yang masih minum, ada yang masih ngudut gitu kan. Jadi imsak itu lampu kuning. Biasanya di beberapa daerah diumumin tuh di masjid. Imsak gitu kan. Tapi di daerah tertentu nggak ada seperti itu. Nah, itu balik lagi budaya. Ya, tujuannya baik untuk ngingetin. Ya. Jangan sampai lagi anak-anak sahur udah Allahu Akbar udah dari subuh. Kalau dari subuh udah lampu merah itu. Yang masih di mulut harus dikeluarin itu. Ya. Bukannya nunggu sampai adanya selesai. Ini juga nih, kadang banyak salah persepsi di masyarakat. Jadi kalau azannya belum selesai, dikiranya masih boleh makan. Padahal ketika udah masuk waktu subuh kan mulai azan, berarti udah nggak boleh lagi makan. Kecuali dia azannya 5 menit sebelum waktu, baru masih boleh tuh. Ya, tapi kalau sudah masuk waktu subuh, udah azan di masjid atau musola, berarti waktu sahurnya udah selesai. Ya. Wajib imsak dari setiap yang membatalkan puasa itu hanya berlaku pada puasa Ramadan. Duna binahwi nadrin, tidak wajib misalnya pada puasa nazar atau puasa qadha kalau orang itu berbuka tanpa udzur sakit atau bepergian karena malas. Au bi ghalatin, atau karena kesalahan. Kaman akala dzanna baqa al-lail, umpamanya makan karena menyangka masih malam. Au nasiya tabyitan niyah, atau lupa berniat pada malam harinya. Au aftara yauma syak, atau karena berbuka pada hari syak. Wa bana fi Ramadan, padahal itu sudah masuk Ramadan. Lihurmatil waktu, semua itu untuk menghormati waktu Ramadan. Maksudnya bagaimana? Tidak wajib misalnya pada puasa nazar atau qadha kalau orang itu berbuka tanpa uzur atau bepergian karena malas atau karena kesalahan. Umpamanya makan karena menyangka masih malam. Mungkin di daerah tersebut gak ada speaker, gak ada jam dan segala macamnya. Dia nyangka tuh masih malam. Atau dia bangun tidur masih setengah-setengah tuh nyawanya. Makan aja. Tahunya sudah masuk waktu subuh bulan Ramadan. Atau sebab lupa niat malam harinya, atau karena berbuka pada hari syak padahal hari itu sudah jatuh Ramadan. Walaisal mumsik, orang yang berimsak tidak termasuk berpuasa menurut syara bisyawmi syar'i, lakinnahu yusanu alaihi fayasimu bijima'in wala kafarah. Tetapi ia berpahala karena imsaknya.
dan durhaka karena berjima namun tidak wajib kifarah. Nah, imsak di sini maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi tadi di awal disebutkan bahwa imsak ini wajib imsak dari setiap yang membatalkan puasa. Itu hanyalah berlaku pada bulan Ramadan. Maksudnya, ketika dia bulan puasa, kemudian datang haid, ya kan? Nah itu dia tetap harus imsak, harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya makan dan minum, walaupun dia statusnya tidak puasa. Ya, itu tuh untuk yang Ramadan. Tapi kalau puasa wajib lainnya kayak nadar, qadha itu nggak wajib. Artinya kalau memang sudah batal, ya sudah boleh makan dan minum. Tapi kalau bulan Ramadan, walaupun dia statusnya nggak puasa, tetap harus nahan diri tuh. Kalau nggak kuat lagi boleh, tapi ngumpet-ngumpet lah. Jangan di depan orang yang sedang puasa. Nah ini kan yang kadang nggak begitu familiar di kita nih. Kadang di kita, keluarga kita ada yang nggak puasa, wah suka-suka dia makan di mana gitu kan. Bahkan malah goda-godain kita tuh, enak nggak puasa seterusnya gitu kan. Padahal ketika itu puasa Ramadan, di situ ada kewajiban imsak. Imsak di sini pengertiannya bukan waktu menjelang subuh, tapi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Walaupun statusnya dia tidak lagi puasa. Ya, apa elatnya, dihormati waktu Ramadan. Atau nggak boleh nggak puasa, atau boleh nggak imsak itu umpamanya karena makan menyangka masih malam tadi tuh. Ini puasa, kita makan dikira masih malam, tahunya sudah masuk waktu subuh. Itu kan berarti batal tuh puasanya. Nah, tapi dia wajib imsak selama sehari itu gitu. Ya, wajib menahan diri. Atau lupa niat. Balik ke kasus awal tadi, malamnya dia lupa niat puasa. Ya kan? Kemudian ya udah hari itu dia statusnya nggak puasa, tapi harus imsak. Ya. Oh, maaf, tadi yang wajib imsak pada bulan Ramadan. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau karena berbuka pada hari syak itu sudah jatuh Ramadan. Semua itu untuk menghormati waktu bulan Ramadan. Nah, tapi apakah dia dapat pahala? Nah, ya. Sini ulama menjelaskan, walaisal mumsik. Kalau yang imsak di situ namanya mumsik. Kalau kita kan soim yang puasa itu, ya kan? Kalau dia statusnya mumsik. Orang yang berimsak fi shaumi syar'in termasuk berpuasa menurut syara, puasanya nggak termasuk. Artinya dia hari itu nggak puasa. Tapi lakinnahu yusabu alaih, tetapi ia berpahala karena imsaknya. Tapi tenang, tetap masih ada pahalanya. Gitu, ya. Wa ya'simu, dan durhaka atau dosa besar bijima'in karena berjima, wala kafaratin namun tidak wajib kifarah. Wah, kalau sampai jima itu udah durhaka itu. Tentang nggak puasa, jima siang-siang. Habis itu paham kan ya konsepnya ya? Jadi imsak di sini kalau kita pengertiannya waktu sebelum subuh, repot itu. Jadi pemahamannya adalah menahan diri walaupun statusnya tidak sedang
puasa. Ada pertanyaan? Puasanya Pak. Enggak. Di kita kan sering banget ya, nggak bareng untuk puasanya. Iya. Terus saya nih udah lebaran duluan nih, yang lain masih puasa gimana Pak? Atau mungkin kita udah puasa duluan gitu. Ya. Dari gimana gitu. Ribet makanya. Puasa, menahan diri itu. Nah, maka bagusnya apa? Bagusnya kita ketika puasa duluan atau kita puasanya belakangan, kita jangan main dulu ke puasa yang duluan. Khawatirnya di sana kita minum dan makan di depan dia. Atau kita puasa lebarannya duluan, tangga kita masih puasa dia karena lebarannya baru besok. Nah, silaturahmi boleh salam-salaman, tapi makan opornya ngumpet-ngumpet lah. Ya, jangan di depan beliau. Nah, itu balik lagi ke seninya bersosial aja itu, ya. Dan di sini kan dikatakan ada pahalanya untuk yang menahan diri itu. Berarti kalau yang nggak bisa nahan diri, nggak bisa imsak, ya berarti puasanya nggak dapat. Itu, ya. Jadi ya. Wa nudiba imsakun bimaridin syafiyya wa musafirin qadima asna an-nahar. Disunahkan imsak bagi orang sakit yang mendadak sembuh. Malamnya dia sakit. Badan gak enak nih. Kayaknya besok gak puasa dulu deh. Jam 12 siang seger badannya. Sakitnya sembuh. Itu gimana? Kan mulai puasa nggak bisa, karena harus dari subuh. Sedangkan kita atau orang itu sembuhnya zuhur, maka di situ disunahkan. Ya, kalau yang tadi mah wajib hukumnya, ya. Kalau ini sunnah imsak tadi, yang mendadak sembuh. Begitu juga bagi yang bepergian jika sampai di rumahnya pada tengah hari. Kita lagi jalan-jalan nih, misalkan ke Bandung atau kota-kota lain, gitu kan? Kan statusnya musafir. Ya. Prediksi kita baru nyampe malam nih. Ya udahlah. Saya kan musafir, boleh nggak puasa? Nggak usah puasa deh. Ternyata jalannya lancar, di sana juga urusannya lancar. Udah pulang lagi ke rumah sebelum maghrib. Misalkan asar atau zuhur udah pulang, maka itu juga disunahkan untuk imsak. Jadi jangan langsung bak-bak makan minum di depan orang puasa, ya. Kalau mau dapat pahala sunnah imsaknya. Jadi kita tahan diri dulu, nanti yang lain buka kita ikutan buka. Ya. Muftiran wa haidin toharat asna'ahu, atau juga wanita haid yang tiba-tiba suci pada pertengahan hari, atau ibu-ibu remaja putri malamnya masih haid, ya, dia subuhnya juga masih haid, dia nggak puasa tuh, tiba-tiba tengah hari zuhur atau asar haidnya udah berhenti tuh, udah mampet, gak keluar darah lagi dari farjinya, maka disunahkan imsak. Jangan malah sengaja makan minum depan orang puasa. Nah, itu dia sunnah imsak. Ya. Oke. Wa yajibu ala man afsadahu aw shauma ramadhana bi jima'in. Orang yang merusak puasa Ramadannya dengan jima, puasa siang-siang hubungan badan sama istrinya, jima, itu termasuk orang yang durhaka di sini. Maksudnya kelewatan gitu, nggak bisa nahan diri, ya. Kan masih bisa malam, jangan siang-siang. Awasoma Ramadan
bijimain asima bihi li ajli saumi, dan ia durhaka karena jimanya itu karena ia sedang puasa, bukan orang yang jima karena menyangka masih malam. Kalau prasangkanya masih malam padahal udah pagi, wah itu mah nggak durhaka tuh, cuman batal aja puasanya gitu ya. Ini mah yang benar-benar yakin itu masih siang, sadar dia ya. Lakukan perjimaan walaupun dengan pasangan yang sahnya, maka puasanya batal dan statusnya di situ dibilang durhaka. Itu sama pasangan yang sah. Gimana kalau sama pasangan yang gak sah? Waduh, jangankan jimanya, deket-deketnya aja udah termasuk zina. Hati-hati. Labi istimnain, bukan karena mengeluarkan mani. Wah, kalau masturbasi atau onani bahasanya ya, mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri di luar hubungan jima, itu tidak termasuk wajib kifarah tadi ya, tidak termasuk durhaka tadi. Ini mah yang durhaka ini yang sampai berjima. Wa uklin, atau bukan karena makan. Artinya dia siang-siang nggak tahan, saking nggak tahannya, nah jangan langsung jima. Ini ada triknya nih, biar gak dapat kifarat 2 bulan berturut-turut. Apa? Makan dulu. Ya, jangan batalin. Jadi batalnya bukan karena jimanya, tapi karena makannya. Nah itu nggak termasuk. Dikasih alternatif pilihan-pilihan. Jadi jangan ceroboh itulah. Mutaqarraratun bitaqarruril ifsadi wa illam yukaffir anisabiki ma'ahu ay ma'aqadu idzalika shaumi. Wajib membayar kifarat setiap kali melakukannya pelanggaran walaupun belum mengkifarat pelanggaran yang lalu serta mengqadha puasanya. Kifarat sebagai denda saja, sedangkan qadha tetap wajib. Wal kifaratu, nah di sini bentuk kifarat itu ada 3. Wal kifaratu itqu raqabatin, yang pertama memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Zaman Nabi kan masih ada tuh perbudakan ya. Alhamdulillah zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada. Maka yang nomor 1 ini mungkin untuk sekarang belum berlaku. Bukan berarti hilang hukumnya, karena kita nggak bisa memprediksi dunia ini kedepannya bagaimana. Bisa aja kan perang dunia 3 meletus, mobil medalik gitu kan, kemudian ditawan, maka hukum tentang hamba sahaya itu bisa berlaku lagi. Ya, jangan berarti mungkin ada pernah dengar ada tuh di Al-Quran apa syariat yang sudah tidak relevan lagi tentang apa, budak. Kan udah nggak ada budak. Nah, kita nggak pernah tahu nih, ya babak dunia ini seperti apa. Ya, sekarang kan kayak di Timur Tengah, di mana Palestina masih banyak penjajahan seperti itu. Tapi jadi kita udah tahu, udah punya hukumnya nih. Kalau hal itu sampai terjadi lagi. Jadi bukan Al-Quran yang sudah gak relevan, enggak, tapi mewanti-wanti. Yang pertama memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, itqu raqabatin mukminatin. Yang kedua fasaumu syahraini. Kalau nggak bisa membebasin hamba sahaya karena harganya yang mahal,